Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Wabah virus corona ini telah menghantam semua sektor, termasuk juga sektor pendidikan di Indonesia. Sistem pembelajaran online pun diterapkan sekolah untuk mengantisipasi penularan virus corona. Ini ada sosok seorang guru kelas 4 SD Negeri Jatiroto, yaitu Pak Bambang Setiawan, yang harus kreatif mencari cara agar materi ilmu pelajaran dapat tersampaikan dengan baik pada siswa-siswa didiknya di tengah pandemi COVID-19 saat ini, meski harus menempuh jarak jauh, diantaranya dengan mengunjungi siswa-siswanya yang mengalami kendala. Ini beberapa kendala ya, Via? Enggak, tapi kan begini, mengunjungi gitu ya. Ya. Jadi peran aktif Pak Guru ini kepada siswa-siswanya. Iya. Pertanyaannya, bukankah kan emang sudah dirumahkan ya, sekolah dari rumah, dan juga menggunakan perangkat ya, entah itu laptop kah, online lah ya gadget pembelajarannya lah, online, ya. begitu. Tapi ini apa nih yang menyebabkan sampai Pak Guru ini tetap fisik datang ke rumah begitu? Coba kita dalami ya. Kita sudah bergabung pagi ini dengan Bambang Setiawan. Pak Guru, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak. Semangat Pak Guru pagi ini Pak Guru. Semangat, insya Allah tetap semangat. Mantap, luar biasa. Semoga sehat selalu juga Pak. Pak Guru, amin. saya mau nanya Pak, di tengah kita sudah berbulan-bulan ini siswa-siswa ini kan belajar di rumah, ya kan, tentu dengan pengawasan orang tua, tapi juga pemantauan melalui online dengan gurunya. Tapi tadi di visual yang tadi kita kan putar lagi visual itu, Bapak masih melakukan manual Pak, fisik datang ke siswa-siswa. Apa yang terjadi nih Pak? Nah, selama pandemi ini kami terus terang mengalami kesulitan untuk memberikan tugas secara online. Nah, tentunya kesulitan itu karena faktor daerah, sehingga sinyalnya sulit. Sinyalnya sulit, dan juga ada beberapa wali yang belum punya HP Android. Jadi seperti itu. Jumlahnya cukup banyak Pak? Kebetulan di sekolah kami ada dua wali yang tidak punya Android, dan rumahnya juga di daerah yang sulit sinyal. Jadi setiap harinya Bapak ini berkunjung ke ke rumah dua orang siswa tersebut ya Pak? Atau ada yang lainnya? Ya, kita sambil melihat situasi di lapangan Mbak. Jadi kita coba hubungi dulu apakah bisa dihubungi, kemudian apakah di rumah atau tidak. Baru pulang sekolah kita coba datangi rumah mereka untuk sekedar menanyakan ya apakah tugas selama di rumah ini bisa dikerjakan atau tidak. Rata-rata berapa rumah yang Pak Guru kunjungi setiap harinya Pak? Iya. Kemarin ya ada dua Mbak, ada dua rumah. Itu setiap harinya? Ya, melihat situasi Mbak. Tadi tergantung kebutuhan, apakah nanti sepulang kami sekolah itu menyempatkan diri ke rumah mereka. Tergantung kebutuhan Mbak, apakah keluhan seputar pelajaran dari siswa ada, ataukah nanti dari kita pantau dari percakapan di grup WA itu ada keluhan atau tidak, seperti itu. Ini kalau di video ini yang pakai batik ini Pak Guru kan? Iya betul. Yang pakai peci, pakai batik ini kan Pak ya? Iya betul, saya itu. Saya pikir ini Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Bukan. Oke, sekarang gini, itu Bapak nenteng-nenteng papan, terus bawa berkas-berkas juga, itu keliling-keliling kayak gitu ya Pak ya? Ya, seperti itulah Pak. Kita coba pakai alat ya, tahunya nanti saat ketemu di rumah siswa kita kesulitan untuk memberikan penjelasan seperti itu. Pak, ini kan cuman dua, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya meremehkan atau apapun lah, tidak sama sekali. Ini kan cuma dua Pak, ya, dari sekian banyak yang memang sudah memiliki gadget atau mungkin bisa melangsungkannya secara online. Apa yang menggerakkan Bapak untuk dua orang ini Pak? Ya, terutama keberadaan mereka tentang ini. Mereka belum punya sarana komunikasi semodern sekarang, meskipun saya yakin untuk kemampuan anak SD kelas 4 untuk skill digital mereka juga masih perlu bimbingan. Jadi untuk basis tugas yang kami berikan juga masih berupa tugas-tugas berbasis buku, berbasis hasil karya seperti biasa itu. Untuk mencari referensi sendiri, sepertinya untuk masih anak SD
itu masih sangat perlu bimbingan. Iya. Dan Bapak terdorong untuk melengkapi itu semua ya Pak? Iya, insya Allah itu melalui kita langsung coba untuk ke rumah anak, kita tahu keadaan mereka seperti apa di rumah, keadaan keluarganya, rumahnya dan sebagainya, aktivitas belajarnya, ya. Ya, Pak Guru ya, silakan Pak. Meskipun belum semua murid bisa terkunjungi, seperti itu. Iya Pak, apa kendala-kendala yang tadi Pak Guru sampaikan, apakah sejauh ini sudah ada Pak misalnya dana bantuan operasional yang kemudian diberikan pihak sekolah kepada sejumlah murid yang memang masih mengalami kendala sampai saat ini? Ya, untuk kemarin dari dinas itu ada kebijakan untuk mengalokasikan semacam kompensasi kepada mereka yang punya gadget. Ini kompensasi berupa pulsa. Ya, kita alokasikan untuk komunikasi lah, untuk komunikasi dan juga bila kami nanti perlu butuh kiriman misalnya foto hasil karya sementara belum bisa menarik secara fisiknya, bisa untuk berkirim itu bisa kami lakukan penilaian melalui foto yang dikirimkan. Baik. Ada hal terakhir yang ingin disampaikan Pak, singkat saja mungkin Pak Guru. Baik, harapan mungkin ya pandemi ini segera berakhir dan amin. Kami selaku pelaku pendidikan ya semoga bisa segera melakukan aktivitas pendidikan secara normal. Dan bisa tentu saja pembelajaran tatap muka itu sangat penting untuk bisa kita melakukan pengamatan langsung, tidak hanya penilaian secara akademis tapi juga pengamatan terhadap sikap dan juga karakter mereka sehari-hari, seperti itu. Luar biasa. Ini juga sekaligus Pak Guru pagi ini mengajak kita untuk mencintai profesi kita kembali, kan begitu ibaratnya. Terima kasih Pak Guru Bambang Setiawan atas waktunya pagi ini. Mudah-mudahan mereka yang mendengar, terutama perusahaan-perusahaan telekomunikasi segera memperkuat jaringan ya Pak ya di lokasi. Dan juga bantuan kepada siswa-siswi yang tadi belum punya gadget dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang kemudian penting dan juga menarik ini, tadi Pak Guru mengatakan bahwa ternyata pendidikan tatap muka itu diperlukan, tapi di satu sisi banyak juga orang tua dari siswa yang khawatir, apalagi di tengah pandemi saat ini harus tatap muka kembali bersekolah. Makanya harus dikomunikasikan. Terima kasih Pak Guru atas kiprahnya untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.